bisa nonton di YouTube, satu YouTube saja. Karena yang pakai Zoom cuma satu YouTube saja. Di sini timnya Yorpe hadir buat kalian semua. Halo. Belum denger nih? Suaranya belum? Sudah belum teman-teman? Sebentar. Ayah. Oke, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, timnya Yorpe. Nah, oke, baik. Apa kabar Miss Yuni? Wah, itu di belakang ada apa itu? Keren sekali. Ulos. Batak. Ulos. Betul. Yorpe, saya pingin marah ini. Aduh, iya, gimana itu informasi ya? Iya, silakan tempat dan waktu diberikan. Oh, tempat dan waktu diberikan untuk marah ya. Karena semalam saya sampai kayak nggak pernah stres, tiba-tiba saya stresnya dibuat sama Yorpe dan SMS-nya sangat banyak sekali merujuk ke Yorpe. Sementara saya tidak ada informasi. Yang saya tahu adalah tentang satu hal, Yorpe akan update. Tapi update-nya kan tidak mencantumkan apa aja. Ini yang membuat teman-teman khawatir. Dan sampai karena teman-teman ini seperti ini ya, Pak Nata. Seperti ini. Mereka itu tiba-tiba dapat dimasukkan di grup dan saya tuh mendapatkan semua nomor-nomor ini. Kan ngeri. Dan mereka itu tiba-tiba di blast on juga dengan informasi-informasi yang kurang lebih sama dengan Yorpe. Jadi kenapa saya tidak tahu nih kenapa Yorpe tiba-tiba meniru stylenya penipuan. Kan harusnya nih kan kalian punya apa sih namanya influencer yang ada di Hong Kong atau di Taiwan, di mana-mana kan harusnya kalian info ke mereka dulu bahwa nih Yorpe punya program seperti ini seperti itu. Setidak-tidaknya saat kami ditanyain oh iya ini videonya. Oke, boleh diceritakan Yorpe kenapa kok semendadak itu tiba-tiba SMS pengguna? Baik, terima kasih, Miss. Nah, mungkin satu hal yang kita mau coba sampaikan di sini semuanya, mungkin kita mohon maaf dulu ke Miss Yuni karena kita ada campaign ini, cuma kita belum memberitakan Miss Yuni sebelumnya. Oke. Ya kan, yang kedua, setelah kita belajar dari pengalaman yang satu ini, yang kemarin ini, terkait dengan kasus-kasus penipuan dan segala macam ini, itu kita juga langsung merevisi kita punya tindakan. Jadi sekarang kita akan mau coba benar-benar aktivitas dari WhatsApp itu kan kita sangat-sangat minimalkan. Misalkan pun kalau ada dari WhatsApp itu paling cuma sekedar blast doang, dan itu kita tidak mengharapkan ada balasan. Nah, kita tulis kayak seperti cuma reminder, lagi ada ini, lagi ada promo segala macam, tapi jangan balas chat ini. Chat ini adalah by system. Jadi kalau misalkan ada yang balas itu ya bisa jadi ada yang nggak akan di reply. Jadi sudah otomatis by system, jadi kita nggak di reply. Itu pertama. Alasannya kenapa sangat tiba-tiba, jadi seperti ini, Miss. Kan kita ini ya, jasa keuangan ya, kita diregulasi di Indonesia dan regulasi di Hong Kong. Nah, kalau di Indonesia kita diregulasi oleh Bank Indonesia. Kalau di Hong Kong nih, kita harus comply dengan HKMA, Hong Kong Monetary Authority. Nah, kenapa alasan tiba-tiba adalah karena kita harus comply dengan regulator tersebut. Nah, biasanya setiap setahun atau 2 tahun sekali itu akan ada investigator dari HKMA atau dari regulatornya Hong Kong itu akan datang nih ke Yorpe, timnya Yorpe juga di Hong Kong, ya kan? Nah, mereka akan melakukan pengecekan. Nah, ini kita juga sudah masuk di tahun kedua dan mereka sudah emang rutin setiap tahunnya melakukan pengecekan data. Kenapa? Biar data-data kita valid, data-data kita aman dan penyimpanannya segala macam itu tidak ada isu lah terkait dengan risiko kebocoran dan segala macam. Nah, kenapa saya minta kemarin atau kenapa ada kejadian kemarin? Karena di proses kita ya pas kita saat verifikasi yang saya temukan itu kita punya pas sign up ya, kita punya kan kita butuh alamat nih, ada alamat di Indonesia dan alamat di Hong Kong. Nah, yang alamat di Hong Kong ini dia punya kolomnya itu suka ke skip, kita lupa bikin buat mandatory, itu kita bikin kesalahan di sana. Nah, kan jadi begitu kemarin temuan sebelumnya tahun lalu ada di melakukan pengecekan, ini alamat ini kalau bisa harus valid, ini harus jelas, ya kan? Soalnya yang saya temukan di data saya tinggal di mana, alamat Hong Kong di mana? Hong Kong, selesai. Lah Jakarta tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta Timur, selesai. Nah, nggak ada detail gitu kan. Nah,
Itu makanya kita akan adanya lakukan pengkinian data sehingga kita bisa meet dengan kebutuhannya, compliance-nya regulator masing-masing negara di negara ini, khususnya di Hong Kong. Itu Miss. Nah, belajar dari kemarin lagi nih, WhatsApp. Kita nanti di aplikasi, kita akan semua ngedrive buat aplikasi. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp segala macam ini, kita akan ngedrive untuk kayak, jika ingin update segala macam, langsung chat, hubungi CS di aplikasi. Jangan balas WhatsApp-nya, jangan balas ininya. Ya, jadi dari sini kita bisa saring nih, kalau misalkan ada let's say penipuan atau segala macam, pasti dia pasti mau pengen ngechat di aplikasi, ngechat di mana? Ngechat di WhatsApp. Nah, kalau seperti itu bisa dibilang most likely itu ada potensi buat indikasi penipuan. Nah, kalau ketemu yang chat dan segala macam, kalau ada pertanyaan apapun, silakan hubungi ke dalam aplikasi. Itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu sih Miss, yang bisa saya sampaikan alasan dari kenapa ada sedikit kesalahan dari kita sehingga mengakibatkan banyak usulan tanya ini pengen ini segala macam. Itu saya juga mohon maaf sebelumnya karena terjadinya kelalaian seperti ini. Kita belajar banyak dari hal seperti ini, maka dari itu untuk kedepannya kita akan sangat-sangat sensitif untuk terkait dengan melakukan WA blast segala macam, karena ini sangat gampang ditiru oleh para penipu di luar itu. Oke, pertanyaan saya, kenapa kalian tidak di sistem itu saja address? Kenapa tidak di sistemnya aja? Kenapa harus WA itu yang menjadi pertanyaan saya? Kan kalian ini punya sistem yang begitu canggih. Secara otomatis kan jangan di WA. Kenapa saya anti banget di WA? Di aplikasi kalian itu, di aplikasi saja bisa ngasih alamat tuh hanya aplikasi dan tidak ada orang lain yang tahu. Itu yang saya maksudkan. Benar. Poinnya sangat benar sekali. Itu yang kita sedang development part-time. Jawaban singkatnya adalah karena kita butuhnya lumayan cepat, maksudnya di bulan ini, akhir bulan ini, jadi kita juga butuh waktu buat melakukan rilis aplikasi. Fitur kita juga butuh development, bikin. Nah, sehingga untuk bisa melakukan fitur ini, kita harus melakukan rilis aplikasi lagi. Nah, itu cukup melewati dari deadline yang ditentukan oleh dari regulator. Maka dari itu kita coba dulu, dari WA Blast 1. Cuman WA Blast kemarin terlalu banyak informasi, ya kan? Kita akan lakukan berbarengan dengan yang nanti kita ada dari aplikasi, ada push notifikasi dalam aplikasi. Jadi kita pas ada notifikasi, pas masuk ke menu, ada notifikasi dari HP satu. Kedua, ada juga pop up nih, begitu masuk ada langsung muncul nih pop up, ada pembawaan data segala macam. Yang ketiga, dalam aplikasi ada banner tuh yang bisa kita swipe kiri kanan di sana. Nah, begitu diklik itu akan membawa ke dalam inbox. Nah, detailnya ada dalam inbox. Nah, dari situ bisa langsung kita chat, hubungi CS dalam aplikasi. Jangan keluar lagi dari aplikasi. Jangan balik lagi ke WA. Jadi nanti sumber WA ini cuma sebagai himbauan doang. Ini ada seperti ini, ya. Jika ada pertanyaan, jika ingin update, langsung jawab di aplikasi. Jangan balas pesan ini, karena pesan ini adalah by system. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya nih, ini bisa kelihatan nggak ya? Ini nggak kelihatan ya? Maaf. Nggak kelihatan terlalu. Oh iya, oke, kelihatan. Nah, dulu itu alamat yang di Hong Kong itu cuma 1-2 klik doang nih, alamat di Hong Kong. Nah, jadi baik yang isi cuma Hong Kong doang, ya kan? Nah, sekarang ini nanti buat kita punya nanti rilis berikutnya, itu udah akan kita pandu nih, sudah jelas ada plat nomor berapa, gedung berapa, lantai berapa, nomor berapa, streetnya di mana, distriknya di mana, dan city-nya di mana. Jadi akan sangat-sangat jelas ini ke depannya. Nah, ini yang sebenarnya menjadikan hal yang harus kita berbenah ke depannya, karena kan kita juga harus tunduk dengan aturan main regulator di negara penempatan, which is di Hong Kong. Itu, Miss. Oke. Intinya adalah karena kalian diminta informasi dari pemerintahan Hong Kong untuk memberikan detail alamat, benar seperti itu? Benar. Pemerintah Hong Kong ini juga yang semua ada yang lain-lain juga, mungkin juga sempat kedengaran juga namanya juga, kita semua yang berhubungan dengan jasa keuangan, kita lapornya ke Pak Guru yang sama di Hong Kong. Gitu. Saya paham dengan teman-teman yang tidak setuju dengan permintaan alamat, saya paham banget. Tapi ingat,
Di Hong Kong saat ini yang sangat rawan adalah money laundry. Jadi kalau kalian tidak mau memberikan alamat juga nggak apa-apa. Tapi YourPay tidak ingin menjadi seperti yang lainnya. Jadi ada beberapa aplikasi akhirnya dimanfaatkan untuk money laundry. Ini adalah pencegahan untuk money laundry. Jadi sekali lagi, Miss, waktu aku daftar kemarin juga pakai alamat. Iya Mbak, untuk para pengguna YourPay yang baru itu sudah terupdate ya. Ini bagi para YourPay pengguna lama. Ini yang pengguna baru kayaknya sudah nggak perlu di-upgrade lagi. Jadi untuk pengguna baru, karena kalian sudah pakai data yang ada di Hong Kong dan data yang ada di Indonesia. Jadi ini sebenarnya, iya benar, tiba-tiba minta alamat. Bukan tiba-tiba Mbak, mereka sebenarnya dari lama, cuman tiba-tiba kita tahu. Dan tidak ada informasi juga ke saya. Semalam saya juga terpancing emosi nih loh, kok tiba-tiba ada SMS. Bukan hanya kalian yang berpikir tiba-tiba ya. Aku pengguna lama, iya pengguna lama sebentar lagi akan dapat informasi untuk update data. Jadi di Hong Kong itu sangat-sangat berbahaya sekali tentang informasi. Kalau kalian tidak ada data yang valid, maka Hong Kong akan nge-ban juga. Hong Kong nggak akan ngizinin kalian kirim uang. Karena pengiriman uang itu kalian bisa cek deh. Kalau kalian kirim uang lebih dari 7.000, kalian itu harus pakai kontrak kerja. Kenapa? Karena gaji kalian itu cuma 5.000. Kenapa bisa kirim di atas 7.000? Karena Hong Kong tidak menginginkan money laundry dikirim ke Indonesia. Ya, paham ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi ya saya paham dengan kerisauan kalian, ketakutan kalian, saya juga paham ya. Karena saya semalam juga kaget landredeg. Di Taiwan aku pakai ARC dan KTP Indomis. Oke sip, ini yang sudah ya Mbak ya. Karena saya termasuk pengguna lamanya apa sih YourPay, itu saya nggak dapat, yang dulu nggak ditanyain memang. Jadi yang dulu itu tidak ada pertanyaan. Kalian daftar pakai KTP langsung jadi. Tidak ada pertanyaan ini. Mungkin teman-teman yang di kemarin dapat SMS itu nggak usah dibalesin, nanti biar mereka sendiri yang itu berkoordinasi. Nah, bagi kemarin 1.000 orang yang sudah di SMS, itu apa yang harus mereka lakukan? Begini, kan istilahnya nasi sudah menjadi bubur dan kita juga tahu kita kesalahan di mana. Jadi bisa saya sarankan buat yang user yang sudah kena WA Blast, saran saya kalau bisa itu message-nya jangan di reply, ya kan kita ada kasih opsi nih, mau balas di situ atau balas di aplikasi